I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running in place. Yeah. How you keep staying the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Handayani, NPM 1916021035 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung 2020. Jika saya diminta Menteri Keuangan untuk memberi rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan masalah COVID-19 di Indonesia dari sisi kebijakan fiskal, langkah yang saya ambil adalah realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat, serta membantu pelaku usaha terdampak COVID-19. Langkah awal dapat dilakukan dengan cara penguatan penanganan COVID-19 dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, serta insentif bagi tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Karena salah satu kelompok yang paling beresiko terkena COVID-19 adalah petugas medis, baik dokter, perawat, maupun petugas medis lainnya, yang sering kontak langsung dengan pasien COVID-19. Kemudian, pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-19, operasi pasar, dan penyesuaian anggaran pendidikan juga diperlukan. Hal ini setidaknya dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat yang rentan terkena imbas dari penyebaran COVID-19. Ini secara sosial dan ekonomi, tetapi penerima bantuan atau fasilitas yang telah disebutkan di atas harus dipastikan benar-benar tepat sasaran agar tujuan dari dilokasi stimulus fiskal ini terpenuhi. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dan fasilitas sektor, konsumsi yang melibatkan banyak orang di ruang publik, khususnya operasi pasar dan pembagian sembako juga wajib hukumnya untuk mematuhi protokol, yaitu disiplin diri dalam menjaga jarak aman satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk membantu pelaku usaha terdampak COVID-19 dapat dilakukan dengan cara pelonggaran pajak. Tidak itu saja, pemerintah juga harus mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19 dengan memperluas akses sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya. Baik realokasi anggaran maupun pengadaan barang dan jasa harus dapat didukung baik dari Menteri Keuangan maupun KPK. Langkah fiskal selanjutnya adalah membantu masyarakat yang penghasilannya terdampak seperti penambah penerima manfaat kartu sembako, memberi subsidi bunga perumahan untuk 40% masyarakat miskin, menyalurkan kartu prakerja bagi masyarakat miskin, mempercepat kegiatan dana desa, dan mempercepat pencairan belanja negara. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk menambah daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut seperti tidak memungut pajak bagi pekerja industri, menurunkan biaya kredit, dan menangguhkan pembayaran kredit. Indonesia sebagai negara terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19 mengalokasikan dana stimulus fiskal berkisar 118,3 triliun sampai 121,3 triliun. Jika dipresentasikan terhadap PDB, besarnya tidak mencapai 1% dari PDB. Bagi sebagian kalangan, alokasi penanganan pandemi COVID-19 Indonesia tergolong relatif kecil. Pemerintah seharusnya menambah besaran dana penanggulangan pandemik tersebut.
Di lain sisi, adanya kebijakan tersebut menyebabkan defisit anggaran melebar menjadi 2,5% PDB, bergeser 0,8% dari proyeksi defisit. Pemerintah menambah alokasi dana penanganan pandemi COVID-19, maka defisit akan semakin lebar terhadap PDB Indonesia. Apabila jumlah kasus COVID-19 terus bertambah dan tidak menunjukkan penurunan, pertumbuhan perekonomian Indonesia diprediksi bisa tumbuh 0% bahkan sampai min 0,4%. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0% hingga min 4,0%, maka segala upaya pemerintah dalam memberikan stimulus fiskal kepada rumah tangga dan perusahaan menjadi tidak efektif. Dengan demikian, Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan merealokasikan anggarannya untuk menangani COVID-19. Lalu, kebijakan untuk masing-masing kepala daerah untuk memfokuskan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat agar jadi prioritas dengan menjamin biaya kesehatan untuk langkah penanggulangan pencegahan wabah COVID, memberi jaminan kepada masing-masing pemerintah daerah akan mendapatkan dana tunjangan untuk penanganan COVID-19. Setelah pemerintah daerah menyerahkan laporan atau report kinerja penanganan di bidang kesehatan. Kesehatan dan kebutuhan pokok akan menjadi prioritas pengolahan dana kepada masing-masing kepala daerah untuk pengolahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan baik dan tambahan bantuan dari Kementerian Keuangan untuk memaksimalkan penanganan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain memfokuskan kepada masing-masing daerah, kepada pemerintah daerah diminta tetap mengelola fiskal dengan hati-hati melalui refocusing dan realokasi belanja untuk penanganan COVID-19. Melakukan penghematan belanja yang tidak diprioritaskan. Memfokuskan berarti siap menahan, mengontrol anggaran untuk pemanfaatan yang lebih realistis dibutuhkan bagi masing-masing Pemda. Kita harus menyadari penanganan dampak COVID-19 di Indonesia membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, utamanya dalam menangkal dampak ekonomi terhadap sektor informal dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk memenuhi kebutuhan stimulus, pemerintah dapat menggunakan sejumlah sumber pembiayaan anggaran. Di antaranya, menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran, dana abadi, hingga dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan tambahan dana dari pengurangan penyertaan modal negara kepada BUMN. Pemerintah juga dapat melakukan penghematan belanja negara sekitar 190 triliun, baik dari anggaran kementerian dan lembaga maupun transfer ke daerah. Di samping itu juga ada realokasi cadangan sebanyak 54,6 triliun. Sayangnya dana tersebut dirasa tak cukup membasmi COVID-19, apalagi jika virus yang menyerang sistem pernapasan itu berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya, ditambah dengan anjloknya sumber-sumber pendapatan negara. Demikian, saya berharap pemerintah lebih memprioritaskan kepada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan perlindungan usaha. Sebab pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan penurunan kualitas dari sektor-sektor tersebut. Terlebih lagi, pemerintah harus sigap dalam menjaga stabilitas keuangan yang sangat mempengaruhi keadaan di masa pandemi ini. Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan guna menghadapi pandemi ini, pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memastikan ketersediaan likuiditas global dalam menghadapi arus modal keluar.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.